Halo, selamat berjumpa kembali para siswi yang terkasih. Kembali lagi bersama Bu Ana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Katolik, dan Budi Pekerti. Ya, pada kesempatan hari ini kita semua akan belajar mulai dari materi yang pertama. Pengantar telah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Kemudian hari ini kita akan mulai dengan bab yang pertama, yaitu gereja dan dunia. Nah, di dalam bab gereja dan dunia ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan bahas satu materi dulu, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Kita mulai dari kompetensi dasar. Nah, poin yang pertama, bersyukur atas hubungan gereja dengan dunia sehingga dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Bekerja sama mengembangkan keterlibatan gereja dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Kemudian memahami tentang hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Lalu yang keempat, melakukan aktivitas seperti menulis refleksi, doa, puisi, membuat rangkuman tentang hubungan gereja dan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Nah, indikator pembelajarannya apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok yang dihadapi oleh dunia saat ini, lalu mengemukakan alasan terjadinya persoalan-persoalan pokok yang dihadapi manusia di dunia dewasa ini, lalu menjelaskan keterlibatan gereja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan ajaran gereja dalam Gaudium et Spes artikel 1. Kemudian yang keempat, menjelaskan bentuk-bentuk tindakan nyata di lingkungan untuk menunjang gerakan dan kegiatan membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan pelestarian lingkungan alam. Kemudian menuliskan sebuah refleksi tentang hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Kita mulai dengan melihat apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Yang pertama, masalah perdamaian umat manusia di dunia. 2. Masalah keadilan dalam hidup manusia di dunia. 3. Masalah lingkungan alam di dunia. Kita mulai dari masalah perdamaian umat manusia di dunia. Contohnya adalah perang saudara. Perang saudara itu menghancurkan kehidupan sesama manusia. Karena perang hidup manusia menjadi tidak damai, penuh keresahan, dan merasa terancam. Hidup manusia semakin menderita karena ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tragedi perang, kalah menjadi abu, menang jadi arang. Kedua belah pihak menanggung kerugian, baik materi maupun rohani. Masalah keadilan dalam hidup manusia di dunia. Ini adalah permasalahan yang kedua. Kesenjangan antara kaya dan miskin. Ada kesenjangan pendapatan antara pendapatan negara-negara maju di Eropa dengan negara berkembang. Penyebabnya, akses terbatas negara berkembang terhadap teknologi baru dan lambatnya negara berkembang untuk mengadopsi berbagai inovasi. Maka timbullah jurang kemiskinan yang sangat dalam antara negara-negara barat dengan negara berkembang. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah lingkungan alam di dunia. Mari kita lihat satu persatu. Untuk masalah ini cukup banyak ya,
mengenai masalah yang ada di lingkungan alam yang ada di dunia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Yang kedua, polusi karbon dioksida dari pembakaran bensin untuk transportasi. 3, gas metana dari peternakan dan pertanian. 4, aktivitas penebangan pohon. 5, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. 6, kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Peningkatan intensitas terjadinya badai. Menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen. Makhluk hidup terancam kepunahan. Nah, itulah masalah lingkungan alam di dunia. Berikutnya, kita akan melihat pesan kitab suci dan juga ajaran gereja mengenai persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Kita lihat dari Injil Matius, yaitu tentang garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, pesan dari Injil yang telah Bu Ana bacakan baru saja. Yang pertama adalah Yesus mulai membangun kerajaan Allah di bumi ini, telah mengamanatkan kepada kita, para pengikutnya, agar menjadi garam dan juga terang bagi dunia, serta menjadi ragi bagi masyarakat. Yang kedua, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, akan membangun kerajaannya di bumi, tempat manusia akan mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berperan aktif dalam membangun kerajaan Allah di dunia, supaya dunia lebih manusiawi dan layak dihuni. Lalu pesan dari ajaran gereja. Kita lihat satu persatu. Para wali gereja pada Konsili Vatikan II menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, merupakan keprihatinan gereja. Gereja mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Gereja yang hidup dalam dunia yang dinamis, maka gereja pun harus juga dinamis. Tata dunia itu dikembangkan, didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, dan dihidupkan dengan cinta kasih. Mengenai persoalan ekologis, gereja mengajarkan bahwa kita perlu mencintai lingkungan alam dengan cara melestarikannya. Misalnya dengan gerakan merawat pohon yang ada dan menanam pohon di tempat-tempat yang memungkinkan. Kita sebagai umat Katolik diajak oleh para gembala kita untuk memiliki kesadaran berekologi. Nah, kemudian bagaimana menghayati keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan? Kita lihat satu persatu. Apa itu adil, damai, dan sejahtera? Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, mengakui hak sesamanya tanpa pilih kasih. Keadilan adalah satu prinsip menata dan membangun masyarakat manusiawi yang damai sejahtera. Damai mengandaikan adanya tatanan sosial yang adil, sama dan serasa yang menjamin ketenangan dan keamanan hidup setiap manusia.
Damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Lalu yang ketiga, sejahtera adalah keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok-kelompok ataupun anggota-anggota perorangan untuk lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia. Nah, cara yang tepat memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan adalah dengan memberikan kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk menciptakan keadilan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita hendaknya mulai dengan diri dan lingkungan kita, misalnya dalam lingkungan jemaat Kristiani sendiri, dan usaha memperjuangkan keadilan dan kesetia kawanan bersama dengan mereka yang diperlakukan tidak adil, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Keunggulan cinta kasih di dalam sejarah menarik banyak orang untuk memilih dan bertindak tanpa kekerasan untuk melawan ketidakadilan. Bekerja sama itu perlu pula untuk diusahakan. Sekian dan terima kasih untuk materi yang pertama yang bisa Bu Ana sampaikan hari ini. Silahkan melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu posting bersamaan dengan video pembelajaran ini. Akhir kata, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.